Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salah satu keunikan, keistimewaan, bahkan kehebatan Indonesia adalah mempunyai Kementerian Agama. Konon katanya di Arab saja namanya Kementerian Wakaf dan Haji. Demikian juga di Singapura dan lain sebagainya. Konon katanya lagi Kementerian Agama hanya dipunyai oleh Israel dan Indonesia. Apa saja keunikan, kehebatan, keistimewaan, dan apa saja kesempatan Kementerian Agama membangun Indonesia, kita akan terlebih dahulu belajar mengasah ruhani kita untuk silatun waliqaun bainal abdi warobbi, untuk menghubungkan diri kita, ruhani kita, bahkan jasmani kita, berlatih ke Allah untuk seakan-akan kita sedang bertemu dengan Allah. Tapi yakinlah bahwa kita diselimuti, bahwa kita diberikan Rahman Rahim, bahwa semuanya ini yang maha dahsyat ini, yang maha akbar ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Mari kita latihkan, sucikan mata kita, hati kita, pikiran kita, visi kita ke depan, mulut kita, gigi kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, rambut kita, untuk pandai mengasah diri, untuk pandai hanya dimanfaatkan guna kebaikan-kebaikan. Bagi saya, Kementerian Agama itu bisa mengurusi wudhu, bisa mengurusi gigi, bisa mengurusi mata. Dengan kampanye wudhu, dengan kampanye kebersihan, dengan kampanye air bersih melalui kampanye wudhu, maka itu sudah sama dengan Kementerian Agama mengawal, membersamai, mensupport Kementerian Kesehatan, mensupport BKKBN, mensupport keluarga-keluarga. Dengan kampanye gigi yang sehat, di mana itu adalah nilai, di mana itu adalah perintah dari Al-Islam, saya kira dari agama-agama yang lain untuk menjaga kebersihan, selokan kita, rumah kita, ketiak kita, hidung kita, mata kita, itu adalah salah satu tugas besar saya kira dari Kementerian Agama. Kementerian Agama bisa saja mengkampanyekan bangsa yang hebat adalah bangsa yang buang sampah pada tempatnya, kan bisa begitu. Tema-tema kampanyenya. Itu baru satu sisi bagaimana kampanye Kementerian Agama mensupport atas dasar nilai-nilai agama, atas dasar nilai-nilai ruhani, atas dasar nilai-nilai langit. Jadi jangan salah. Kampanye kesehatan, kampanye gigi yang bersih, mata yang bersih, telinga yang sehat, itu adalah kampanye nilai-nilai yang berasal dari langit. Kemudian jangan merusak alam ini. Itu mensupport Kementerian Lingkungan Hidup, mensupport Kementerian Kehutanan. Kita tahu hari ini gunung banyak dijadikan kota, gunung banyak digadabah, gunung banyak yang dipirosea, gunung banyak yang diperkosa oleh orang-orang yang bertanggung jawab, dan Kementerian Agama bertanggung jawab. Ada cerita menarik. Seorang yang diyakini wali, seorang yang diyakini kiai besar, satu saat di sebuah pinggiran laut mengajak jin masuk Islam. Lalu apa jawaban jin itu? Pak Kiai kemarin juga yang motong, yang nyuri kayu haji katanya. Jadi jin itu belum bersedia masuk Islam karena ada haji yang nyuri kayu, motong kayu begitu. Padahal Al-Islam, padahal nilai-nilai langit, saya kira nilai-nilai agama yang lain tidak boleh
memotong kayu sembarangan. Bagaimana Kementerian Lingkungan Hidup mengkampanyekan sungai yang bersih, sungai yang tidak kotor, sungai yang bukan menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, mudah kan bagaimana Kementerian Agama itu menjadi jiwanya masyarakat, menjadi penuntun masyarakat, menjadi mata airnya masyarakat. Tadi saya katakan sekali lagi kampanye gigi yang bersih karena ada perintah kalau bisa sikat gigi 5 hari ya sikat gigi 5 hari gitu. Saking pentingnya membangun kesehatan. Kalau giginya sehat, saya kira yang lainnya juga sehat. Dia akan memperhatikan bibirnya, dia akan memperhatikan lidahnya, dan dia akan memperhatikan kata-katanya. Jadi tafsir membersihkan gigi, saya kira itu juga sekaligus tafsir bagaimana pikirannya menjadi bersih. Sampai di sini saya kira menjadi jelas bahwa Kementerian Agama juga bisa mensupport Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana mensupport perguruan tinggi, sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Ada nilai yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu ke negeri Cina, tuntutlah ilmu dari mulai kita hidup sampai masuk ke liang lahat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencerdaskan, bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan. Semakin jelas bahwa Kementerian Agama sangat berpeluang untuk menuntun bangsa ini, sangat berpeluang bahkan menjadi calon presiden. Kira-kira begitu signifikansinya, kepentingannya Kementerian Agama begitu. Jadi tidak ada alasan Kementerian Agama menjadi kementerian yang tidak maju, tidak modern, terlebih dengan anggaran yang dahsyat. Kalau tidak salah masuk portofolio 5 besar Kementerian Agama itu, selain Menteri Pendidikan, Menteri PU, Menhankam, kemudian Kementerian Agama, karena karyawannya pun, stafnya pun sampai ke desa-desa yang namanya penyuluh dan selanjutnya. Kementerian Agama dengan penyuluhnya juga bisa membangun keluarga yang kira-kira bunyinya adalah, ilustrasinya adalah walaupun rumahnya kecil, tapi anak-anaknya berkemajuan, bermental maju, sehat, berkeinginan keras, berkeinginan cerdas, berkeinginan ikhlas, berkemajuan. Jadi teman-teman penyuluh di desa-desa, di kecamatan-kecamatan itu bisa membersamai BKKBN, bisa membersamai para lurah, bisa membersamai Kemendes. Pokoknya Kementerian Agama itu kementerian yang lintas prestasi, lintas kementerian begitu. Jadi dia bisa mensupport seluruh kementerian. Saya kira tidak ada yang lebih penting di Indonesia ini setelah presiden adalah Menteri Agama. Terlebih lagi dengan kemendirian ormas, baik itu NU, baik itu Muhammadiyah, baik itu Al-Wasliyah, Persis, Syarikat Islam, PUI, juga tempat-tempat ibadah yang lain. Itu bisa menjadi garda terdepan dalam pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan hukum, pembangunan akhlak, pembangunan sosial, pembangunan kesehatan begitu. Saya katakan kesehatan misalnya karena ada nilai langit yang mengatakan makanlah secukupnya. Makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu adalah rumusan-rumusan kesehatan yang maha dahsyat. Bahwa perut itu harus diisi oleh makanan, harus diisi oleh sepertiga udara, harus diisi oleh sepertiga air. Saya kira tidak ada lagi kementerian yang sestrategis itu. Betul-betul kementerian yang amat sangat strategis Kementerian Agama itu. Mari kita dorong, mari kita support agar bangsa ini melalui Kementerian Agama menjadi bangsa yang berkeadaban, bangsa yang berkemajuan, bangsa yang turut serta mencerdaskan bangsa-bangsa lain bahkan. Karena Iqra misalnya itu juga tuntunan langit begitu. Bagaimana kita punya mental Iqra, punya mental pengamat, punya mental peneliti, punya mental menulis, punya kebiasaan tadi punya kebiasaan cerdas begitu. Iqra adalah budaya cerdas, budaya maju, budaya high tech. Iqra adalah budaya yang sangat manusiawi begitu. Budaya bagaimana menghargai akal, bagaimana mempotensialisasi akal menjadi manusia-manusia unggulan. Kan begitu. Terlalu banyak bukti bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang
visioner begitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai di sini saya menyatakan bahwa para pendahulu bangsa memutuskan berdirinya Kementerian Agama. Kita harus hormat habis kepada para pendahulu kita yang sudah sedemikian kokoh, kukuh, yang sudah sedemikian visioner untuk mensupport, membuat Kementerian Kementerian Agama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Astagfirullahaladzim, innahu kana ghafara.